Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara live Zoom Herbal Indo sama episode ke 106 Mm-mm. part 3. Alhamdulillah, salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Mm-mm. para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, di episode ke-106 ini kita kembali hadir di Live Zoom dan Herbal City Talk. Kita sekarang ada di salah satu stokis herbal yang utama. Ya, yang bisa Insya nebak, Allah. silahkan tebak di kolom komentar. Seperti biasa, saya ditemani oleh Pak Erik Arya tadi. Pak Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di mana ini sekarang? Agak jauh kita mainnya ya. Agak jauh. Iya. Teman-teman yang bisa nebak, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti ada hadiahnya ya, kalau tebaknya benar. Jangan-jangan nanti yang tebak tuan rumahnya ini. Iya, Oke, iya. teman-teman, ini kenapa macet ini? Ada kendala kah? Mudah-mudahan tidak ada ya. Eh, Oke, kita akan bahas apa sekarang nih, Pak? ngelanjutin tema kita sebelum Zoom kemarin, Pak. Oke, Jadi jadi di akhir tahun eh, kemarin. kita sempat melakukan Zoom dengan eh, pembahasan agility. Jadi, Iya. gimana perusahaan harus agile, harus lincah menghadapi perubahan zaman. Nah, sebelum Mm-mm. masuk ke materi sambungan yang part 3 ini, mungkin sampai part berapa ini? Karena masih banyak banget materi yang belum dibagikan sama Pak Erik. Iya. Ya, sudah ada yang tahu ini stok herbal. Oke, terima kasih stok herbal atas tebakannya. Kita ada di Panja Herbal, Majalengka, benar sekali. Mohon maaf, kali ini nggak ada hadiahnya ya. Iya, sebelum kita membahas tentang materi agility yang akan bisa mengenai Pak Erik hari tadi, saya ingin sedikit ngobrol nih sama Pak Erik. Ini kemarin Pak Erik ikut nyimak ada ini. Indonesia Mm-mm. kena tarif berapa persen nih ke Amerika ini? Wah, itu Masya Allah. Iya, betul. Isunya lagi santer itu ya, Bang. Ya. Iya, itu. Perang dagang. Mm-mm. Perang dagang, trade war ya. Yang katanya mau kena pajak atau tarif tarif ya yang benar ya, tarif resiprosial sebesar 32%, tapi nggak jadi ya Pak Erik ya, Mm-mm. ditunda ya katanya ya. Iya, Masya Iya, Allah. itu apakah berpengaruh kepada perekonomian di Indonesia ya, nanti kita tunggu saja ya, tapi mudah-mudahan Allah beri yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Amin. Oke, selanjutnya ini isu-isu yang ada di pasca Lebaran ini kayaknya banyak banget ya Pak Erik ya. Mm-mm. Masya Allah. Isu apa lagi nih Pak Erik yang menarik mau kita bahas sedikit sebelum kita membahas tema antum nih? Ini isu tarif Amerika itu kita dapat pelajaran menarik, Bang. Oke, ya, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya bahwasanya kita sedang perang. Kita sedang perang. Berbisnis itu Mm-mm. berperang. Iya, Oke. betul. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berperang, Pak Erik? Jadi akhirnya kita tersadarkan, Bang, Oke. bahwasanya memang ada kompetisi gitu. Ada kompetisi di Iya, situ. ada kompetisi, Nah, ada banyak kepentingan. ada banyak kepentingan. Nah, seperti itu. Oke, Jadi berarti kita awareness-nya tumbuh banget. oke. Jadi saya ingat sama apa namanya eh, arahan yang diberikan eh, Mm-mm. Benar. owner ya, Mm-mm. pimpinan ya, itu tentang Sun Tzu. Ya, Nah, Pak Erik langsung senyum di Sun Tzu ini. iya. Mungkin Pak Erik bisa ngasih insight dikit nih kaitan dengan trade war yang terjadi antara Amerika dan Cina ya, Iya. dengan Sun Tzu itu. Apa manfaat buku Sun Tzu yang Pak Erik pernah dengar atau mungkin Pak Erik pernah baca langsung? Uh-uh. Sun Tzu The Art of War ya, Iya. seni berperang ya. Oke. Yang menarik itu respon Cina tadi, Bang. Respon Cina. Ketika si Amerika Donald Trump ya. iya mau bikin sebuah keputusan dan kebijakan, bagaimana Cina merespon kondisi tersebut. Oke. Kan kalau Pak nggak amatin berita yang ada kan hampir semua negara kan merespon ya. Oh iya, semua merespon Pak. Tapi bagaimana kemudian Cina itu merespon sangat Nah, elegan gitu Bang. oke. Masya Allah. Apa responnya Pak Erik? Ada Vietnam, ada berita kemarin Vietnam merespon dengan Langsung Vietnam merespon juga. respon Iya, langsung lobby-lobby ya mereka. lobby-lobby.
Yang sayang itu di Indonesia ternyata tidak ada apa Pak Erik, duta besar ya. Baik, Qadarullah wa masyafa'al ya. Mudah-mudahan pimpinan di negeri ini mendapatkan solusi yang terbaik nantinya. Yang jelas harus tenang Pak, Harus tenang, dan harus punya data kan gitu. harus punya data juga. Ya, ngomong-ngomong soal data ini, teman-teman harus punya data yang mulai data penjualan, data agen, dan lain sebagainya. Gunanya untuk meningkatkan toko-toko teman-teman semuanya. Nah, selain isu tarif reproksial dari Donald Trump, ada lagi isu nih Pak Erik. Mungkin Pak Erik Iya. juga ngikutin juga nih. Hmm. Ternyata nilai rupiah jeblok juga nih Pak Erik Betul, dibandingkan dengan Insya dolar Allah. Amerika Pak Erik. Iya, Insya Allah. Isu yang selanjutnya itu harga emas logam mulia naik tajam ini Pak Erik. Bagaimana ini Pak Erik sebagai rakyat jelata ini? Insya Allah. Mudah-mudahan kita optimis Pak. Oke, tetap harus optimis. Nah, Betul, ngomong-ngomong Insya soal Allah. optimis, nanti ada banyak tips yang akan diberikan Pak Erik karena kita akan membahas tentang agility, harus lincah. Mm-mm. Betul. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun ada perang dagang, ada kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah, ada kenaikan harga emas yang itu mengindikasikan kondisi ekonomi yang memang sedang membutuhkan effort yang besar ya. Iya, Tapi harus optimis. iya. Oke. Oke, kita sebelum masuk ke materi, saya informasikan tadi tebakan dari Stok Herbal benar kita ada di Majalengka. Panja Herbal Majalengka. Mungkin sedikit profil Pak Erik tentang Panja Herbal ini boleh diceritakan Pak Erik. Pancairwal Majalengka ini dulu merintis usahanya di Cirebon awalnya. Oke. Kemudian eh, pengembangan sayapnya Mm-mm. ke Majalengka. Mm-mm. Di Majalengka ini ada 3 toko, Pak. Mm-mm. Di 3 toko yang teman-teman Cirebon dan sekitarnya bisa akses langsung. Mm-mm. Insya Allah di sini kalau Pak nggak lihat bukan hanya produk-produk herbal utama saja, Mm-mm. tapi juga produk-produk herbal yang lainnya. Mm-mm. Yang menarik juga di sini dibandingkan teman-teman herbal yang lain, ini yang nanti kita mau angkat Pak. Mm-mm. Tim yang Mm-mm. yang yang di balik layar kemajuan Panca Herbal ini Mm-mm. teman-teman yang memang Masya Allah punya kompetensi yang luar biasa. Oke, jadi kuncinya itu ya salah satunya ya kompetensi. Iya, Apalagi Pak Erik? kalau di toko herbal yang lain mungkin tidak ada background farmasi atau perawat. Di sini Mm-mm. beberapa backgroundnya farmasi dan perawat, Pak. Masya Allah, berarti kompetensinya luar biasa, sesuai banget ya. Nah, itu. Nah, ketika seperti itu kan jangan ragu. Oke, Teman-teman siap. di Panca Herbal nanti bisa Mm-mm. merekomendasikan nih kebutuhan herbal, Mm-mm. obat Mm-mm. yang masyarakat butuhkan Oke, tentang siap. keluhan yang dialaminya, Pak. Mm-mm. Karena punya kompetensi tadi, Pak. Oke. Yang itu memang bekal yang nggak bisa ditawar lagi gitu. Nah. Oke. Sebenarnya yang Pak Erik lakukan, yang kita lakukan, yang perlu kita Hmm. lakukan ini selama lebih dari 100 episode, salah satunya Hmm. adalah memberikan edukasi agar bisa meningkatkan kompetensi. Kompetensi, betul. Tapi kalau Betul. teman-teman sudah punya basic, sudah punya pendidikan ya, Hmm. lupa apa Hmm. sih yang paling basic Pak Erik sekolah ya, setelah SMK masih ada ya, Iya, farmasi atau betul. perawat itu masih ada Iya, ya. sekolah menengah farmasi, Sekolah menengah farmasi, kemudian level di atasnya ada D3 mungkin ya, D3 farmasi. nanti jadi tenaga teknis Hmm. kefarmasian. Iya, betul. Atau ada yang lebih tinggi, sekolah Hmm. sarjana farmasi, Sarjana kemudian farmasi, atau apoteker. bahkan apoteker, betul. Oke. Jadi kalau teman-teman memiliki basic di situ, insya Allah akan lebih mempermudah teman-teman dalam proses penjualan. Gitu ya, Pak Iya, Erik? itu yang Siap. kadang ketika apalagi kondisi seperti ini ya Bang ya, Mm-mm. tantangannya luar biasa. Mm-mm. Makanya kan gimana kita punya bisnis yang agile Oke, dengan siap. tantangan dan apa perubahan yang ada kan Bang. Yes. Itu kadang teman-teman fokusnya dilihat di luar kan Bang. Mm-mm. Apa nih? Padahal yang paling penting internalnya gitu. Mm-mm. Saya kayak apa nih? Mm-mm. Jangan-jangan internalnya nggak beres, Yes. nggak ada kompetensi dan segala macamnya Bang. Yes. Makanya Oke. kenapa kita nggak bosen-bosen bahas ini? Karena nggak nampak, nggak terlihat, tapi itu terasa gitu Bang. Yes, siap, siap. Ketika internalnya nggak bagus ya otomatis nanti keluarnya akan ketika nyerang itu orang kan menyerang Yes. ya bunuh diri nanti Bang. Iya. Saya ingat materi yang pernah disampaikan owner yang pertama ya, Bapak Hmm. Muhammad Hidayat, dan Hmm. beberapa kali disampaikan oleh Pak Erik, Hmm. yaitu tentang 1090 Pak Erik. Iya, Nah, Masya Allah. jadi kondisi fakta yang ada di lapangan sekarang ya Iya, teman-teman Masya Allah, kita betul. hadapi sekarang Hmm. tentang
tarif perang dagang, Mm. kemudian ada apa lagi, nilai tukar rupiah, Ya kemudian betul. emas. Itu adalah fakta yang Mm. 10% ya Pak Erik ya. 10%, Masya 90%-nya Allah. apa Pak Erik? Respon kita. Respon kita. Respon kita. Oke. Oke. Untuk mendapatkan respon yang terbaik, yuk kita mulai materinya. Bisa dibagikan Mas Rahmat materinya. Iya, Masya Allah. Oke, Nah, ini siap. judul besarnya ya, Bang. Ya. Kita Ah, bahas sebentar aja, biar nggak terlalu panjang. Teman-teman yes, nanti bisa langsung simak ke intinya. Karena ini memang kali ketiga ya, Bang, ya, kita yes, bahas. Ini judul besarnya, bagaimana kita punya strategi membangun organisasi bisnis, ya agility, yes. di tengah ancaman dan persaingan. Oke, Ini kan war siap. ini, Bang. Iya, Ancaman dan persaingan. ini dia. Kita harus sadar nih, kalau kita itu di tengah-tengah ancaman dan persaingan, Pak. Bener banget nih. Harus sadar. Iya, Makanya yang Amerika tadi itu menyadarkan kita bahwasanya kita itu di tengah ancaman dan persaingan. saatnya mempraktekkan ilmu ini, Pak. Iya, Masya Allah. Nah, ini harus 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 aware nih, Bang. Coba Mas, dipindah Mas, apa namanya slide-nya Mas. Kita cepat aja biar nanti teman-teman bisa nyimak langsung. Langsung Mas, lewati dulu Mas ini Mas. Lalu, yuk, lanjut. Nah, ini kemarin tak angkat bagaimana kemudian kadang teman-teman untuk berkembang itu ini Pak nggak ada Harus melewati jurang ya. ya jurang sama barrier to entry-nya nih Pak nggak. Pasti namanya Iya, cross adjustment ya. jurang sama barrier to entry yang harus kita lewati. Kalau nggak bisa kita lewati, Iya, di ini situ-situ aja ya. biasanya ya susah banget. Tapi kalau kita bisa melewati ini, insya Allah akan berkembang. Oke. Tapi kalau kita nggak bisa melewati eh barrier to entry sama jurangnya ini, di situ-situ aja dan bisnis kita Iya, nggak akan berkembang. iya, Lanjut, Mas. iya. Nah, ini tahapannya, ya. Lanjut dulu, Mas. Lanjut, Mas. Ini tentang kapasitas diri, Pak Angga. Mm-mm. Udah saya sampaikan Oke, juga. sudah ya, lanjut Lanjut, ya. lanjut, Mas. Ya, lanjut dulu, Mas. Living company, ini cita-cita kita semua ya, Pak Angga. Oh, Ya. iya, Bagaimana iya. perusahaan Oh, kita iya. nggak hanya sampai di kita, Iya, tapi untuk generasi-generasi iya, setelahnya. generasi ke berapa itu tuh? Pak? Lanjut, Mas. Nah, ini yang saya tekankan ini. Yang tidak terlihat tapi eh, berdampak, Pak Angga. Yaitu tentang internal kita. Yes. Kalau di internal kita nggak selesai, selesai makanya sama ada judul itu buku itu selesai dengan diri sendiri, Bang. Wih, mantap Nah, sekali kalau itu. secara personal aja kita nggak selesai dengan diri kita sendiri, bagaimana kemudian kita memikirkan Orang keluar, lain. Oh, oke, keluar. siap. Sama dengan bisnis juga, Bang. Kalau kemudian di internalnya nggak selesai, dalam artian nggak 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 selesai ini dalam artian nggak ada kejelasan dan segala macamnya, ya berat. Bagaimana Iya, kemudian kita akan keluar? Lanjut, Mas. lanjut. Nah, ini slide terakhir yang kita bahas, Pak. Oke, Dimulai dari mana? oke, siap. Jadi pertanyaan ketika ingin berubah, itu kan mesti kita bingung tuh, dimulai dari mana, gitu kan? Kalau berubah, semua orang ingin berubah. Yes. Semua orang ingin berkembang. Semua orang ingin maju, Pak. Cuma pertanyaan yang menggelitik kadang itu dimulai dari mana, gitu loh. Iya, berubah jadi apa? Kan tapi berubahnya ini dari mana? Benarnya Yes. dari mana? Nah, ini kemarin saya sampaikan. Ya dari ini faktanya Bang ya. Di internal kita dan internal itu ternyata ini Bang ya. 90% masalah perusahaan itu ada di internal. Ini termasuk kita-kita ini, Pak Erik. So. Oke, siap. Dan 80%-nya ternyata bersumber dari owner dan manajemen. Nah, Masya Allah. Ya, Kayak memang harus banyak bercermin ini, Pak. Kita muhasabah betul Masya muhasabah. Allah. Tapi kalau kemudian ini kita bisa beresin Pak, ke internal kita bisa beresin, Insya Allah Bisa, kita ke anu ya. keluarnya enak nanti. Oke, siap. Lanjut Mas.
Nah, ini slide berikutnya, Pak Angga. Saya ingatkan ke teman-teman semuanya, dan ini sering saya sampaikan juga ke teman-teman. Mm-mm. Mau nggak mau, memang kita harus menciptakan budaya, Pak Angga. Oke. Kita harus menciptakan, kita ini dalam artian owner dan manajemen ya, Yes. itu harus menciptakan, memiliki Mm-mm. budaya perusahaan. Budaya perusahaan. Ini kadang berat di sini teman-teman, sebagian teman-teman ya Bang ya. Apa Yes. sih yang dimaksud budaya-budaya Mm-mm. perusahaan ini apa sih? Iya. Apa yang katakan ciptakan budaya? Punya Mm-mm. budaya nggak sih? Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau kemudian belum paham, belum nggak, teman-teman mungkin untuk mendekatkan pemahaman Pak Angga Mm-mm. yang lagi viral juga Mm-mm. belakangan ini tentang satu yang tersoroti tadi Mm-mm. antara slogan budaya dengan kenyataan yang ada. Yes. Yang terakhir lagi viral juga oplosan gitu loh Bang. Oh iya. Ah, Kan BUMN ya ah. punya slogan budaya yang luar biasa. Heeh. Yang terbaru ini yang ada di spanduk-spandukku akhlak ya. Akhlak. Oke. Nah, akhlak itu kan budaya yang mau diciptakan di Iya, sebuah organisasi bisnis ya Bang. iya, betul sekali. Dan ada singkatannya Masya Allah luar biasa itu. Mm-mm. Dan bagus-bagus lah pokoknya. Iya. Nilai-nilai yang dibangun itu bagus. Namun, Mm-mm. lagi-lagi sebagaimana branding itu Bang, Mm-mm. branding itu bukan klaim sepihak kita. Oke, siap. Gimana sih Herman Utama? Oh, Herman Utama itu nomor satu. Iya, Oh, Herman Utama itu gini, gini, itu gini. klaim kita ya. Itu klaim kita sebagai orang Herman Utama. Siap. Tapi bagaimana yang dirasakan teman-teman Oke. market dengan brand Herman Utama? Coba, saya pengen tahu bagaimana brand Herman Utama di sisi teman-teman. Oke. Udah ada berapa yang lihat, Pak? Nggak ada kendala kan nih, Pak? Teman-teman Alhamdulillah lancar ya. lancar, lancar. Selain di Zoom, kita ada YouTube sama TikTok ya, Bang ya. Iya, Insya Allah. yang di YouTube Herbalindo Utama Official, yang Hmm. TikTok di Toko Obat Sehat. Oke. Masya Allah. Seperti itu, Bang. Oke. Coba kita tanya, gimana persepsi teman-teman tentang Herman Utama? Oke. Kalau tadi kan Baik. klaim kita sepihak, Pak. Benar, 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 benar. Oh, Herman Utama itu nguangke. Oh, Mm-mm. Herman Utama itu perhatian. Oh, Mm-mm. Herman Utama itu bukan bisnis Mm. bisnis sesaat, tapi jangka Ah, panjang, berkelanjutan dan segala macamnya. Itu kan mm. klaim kita. Mm-mm. Gimana yang dirasakan teman-teman? Oke, tentunya Sama. variasi ya yang dirasakan ya. Iya. Variasi Dan dan itu macam-macam ya. natural, Ah, natural. oke. Itu yang kemudian akan menjadi Mm-mm. mizannya, Pak Angga. Oke, Apakah benar brand itu seperti itu atau hanya klaim kita aja? oke, siap. Sama dengan budaya perusahaan yang mau kita ciptakan di tempat kita, Pak. Itu nggak bisa eh, klaim sepihak, Mm-mm. manajemen Mm-mm. klaim sepihak, owner. Mm-mm. Tapi apa yang dirasakan oleh tim dan apa namanya tim ya, Yes. yang dirasakan tim dan orang-orang di dalamnya, Pak. Mm-mm. Organisasi tadi. Mm-mm. Kalau kita ngomong misalnya sebagai owner atau manajemen, oh budaya yang saya mau angkat di sini itu profesional. Yes. Tapi bagaimana yang dirasakan Mm-mm. di perusahaannya? Mm-mm. Kalau memang benar-benar profesional, masya Allah. Tapi yang dirasakan ternyata berbalik 180 derajat. Nah itu Ya, hanya kalian sepihak. menyedihkan. Kalian sepihak. Makanya budaya ini harus diciptakan, Pak. Siap, siap, siap. Kalau kemudian teman-teman nggak menciptakan budaya ini, maka ya orang-orang di dalamnya tadi menciptakan budayanya sendiri. Itu dia. Itu dia. Pentingnya budaya diciptakan oleh perusahaan. Perusahaan. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan menciptakan budaya sendiri. Nah, yang horor itu tadi Pak Angga. Iya kalau yang diciptakan teman-teman yang ada di organisasi tadi itu positif, Yes. baik, bagus. Tapi kalau kemudian tadi Mm-mm. kepentingannya masing-masing tadi, Mm-mm. egonya masing-masing tadi, Iya. ambiar Pak. Oke. Di Herbal Utama sendiri, Masya Allah, tak intinya sampai hari ini ya Bang ya. Tiap hari bagaimana Mm-mm. manajemen Mm-mm. Herbal Utama itu memastikan, mengkowar-kowarkan, Mm-mm. menyampaikan, ini loh budaya yang mau kita bangun. Yes. Ini loh budaya yang kita mau bangun. Mm-mm. Terakhir apa bangga? Yang mana dulu? Kemarin, 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 kemarin. Yang kemarin bangga, yang kemarin. Yang kemarin bangga.
tentang kepuasan pelanggan itu Pelanggan adalah adalah segalanya. iya. Bahwasanya kita bukan sekedar membuat atau memproduksi produk saja, tapi menghadirkan kebermanfaatan kepada orang-orang yang membutuhkan produk tadi. Yes, betul sekali. Itu bukan lip service, Oke. tapi memang benar-benar mau diciptakan menjadi sebuah nilai ya Pak Nilai dalam hal utama yang teman-teman harus install tuh Yes. budaya tadi. Hmm. Lanjut Seperti ya. itu Pak. Oke. Ini saya ngomong di sini, salah satu parameter yang bisa teman-teman ambil ya, nanti bisa dinarasikan berbeda, tapi nilai-nilai yang mungkin teman-teman bisa ambil Pak Angga, kalau mau bikin sebuah budaya perusahaan, yang pertama berorientasi pada pelanggan. Oke, siap. Nanti budaya yang mau diciptakan tuh berorientasi pada pelanggan. Oke. Market Tak oriented gitu ya. market oriented, tahu apa yang harus dilakukan kepada pelanggan-pelanggannya. Siap. Contoh kita ini, Masya Allah, ngapain kita capek-capek saya majalengka kan Bang ya? Iya, ngapain Bang Erik? Ini kan kita praktek gitu kan. Yes. Nanti nilai-nilai yang ditanamkan ke tim, ke organisasi, itu benar-benar dipraktekkan gitu kan. Yes. Pelanggan oriented, kita tahu nih, apa sih kebutuhan itu pelanggan. Oh ternyata pelanggan nggak ingin diperhatiin, Oke. ingin kita hadir, nggak hanya sekedar jual beli putus, nggak hanya sekedar sales jualan saja, tapi ada keberlanjutan. Kita beraliran ke marketingan, saya bisa pastikan lebih dari 5 kali saya ke Majalengka kayaknya. Masya Allah. Meskipun sudah baru Iya. 4 tahun ya bang ya, Iya. 4 tahun lebih dari 5 kali saya kesini sudah. Saya berapa kali ya? Kayaknya 3 kali ini. Nah, 3 kali, antum aja udah 3 kali, apalagi anak kan. Iya. Dan itu masya Allah, itu jadi salah satu budaya pak yang teman-teman bisa sisipkan ketika mau bikin budaya perusahaan. Nilai ini pak, pelanggan oriented, customer oriented. Yang kedua, yang kita bisa kasih masukan ke teman-teman Pak Angga tentang ketika mau bikin sebuah budaya di perusahaannya, di tokonya. Yang kedua adalah berorientasi pada tim, pada orang Pak Angga. Miliki program untuk menumbuhkan tim. Nah, ini udah ganti slide ya ternyata ya. Oh, udah kan? Ah, Iya betul ini kan? ini Belum, belum. belum. Berarti ganti slide mas. Ini Sebelum, saya belum, belum. berusaha nyimak mau nggak apa ya? Oh, belum. Eh, iya benar. Oh beda. Gitu. Oke, next lanjut aja nggak masalah sih. Iya. Itu Bang. Oke. Oh iya ya. Sedikit beda. Mungkin lebih update yang di mata endek mungkin ini. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini saya buka tadi yang sering Mas Rohmat tuh kan. Ah iya. Jadi setelah kita punya nilai tentang market oriented ya bang ya, pelanggan oriented. Karena bisnis sebenarnya bukan sekedar jual beli, Yes. tapi menolong, membantu, Yes. care, peduli dengan customer kita. Customer itu nggak ngurusin apa sih, makanya sampai di sebuah titik kadang itu beberapa customer kita itu sudah nggak mikir lagi saya itu ngeluarin uang berapa ke kita, karena sudah mendapatkan apa namanya pelayanan kita yang luar biasa Pak. Yes. Yang kedua ini namanya berorientasi pada tim atau orang Pak. Oke, siap. Panggilannya kalau Jadi memiliki langsung program untuk menumbuhkan Selamat tim. tuh manggilnya. Kenapa kok kemudian harus punya program atau budaya Enggak, tim oriented Pak Angga? Tim oriented, orang oriented. Yes. Kenapa kira-kira Pak Angga? Budaya yang harus ada. Kenapa Pak Angga? Kenapa ya? Karena ya SDM itu kunci itu Pak. Jadi harus dibangun Pak. Karena perusahaan itu kan ya isinya SDM Pak. Kalau SDM-nya nggak ada budayanya, berat nanti ngaturnya. Yes. Yang lebih tajam lagi, karena manusia ini nanti yang menservis pelanggan-pelanggan kita. Yes, itu dia. Yang menservis itu. Menggolkan nilai yang pertama Program-program tadi. ya. Siap, siap, siap. Kira-kira Pak Angga, kira-kira bisa nggak sebuah organisasi bisnis yang kemudian dia punya keinginan orientasi customer ya, mementingkan dan mempedulikan customer, tapi dia nggak punya budaya mementingkan tim, mementingkan orang-orangnya, karyawannya. Bisa nggak nih karyawan, ini tim, melakukan sebuah service pelayanan kepuasan customer dengan bagus, dengan baik, dengan habis-habisan?
dengan agak sulit ya totalitas. sepertinya ya, karena dia sendiri aja tidak memiliki jiwa seperti itu. Gimana mau menservisnya kan? Nah, karena dia nggak dapat. Karena dia nggak dapat. Dia nggak dapat. Yes. Jadi, antum pernah tak ngomong itu Pak Angga? Ya. Awal-awal masuk itu Pak Angga, Mm. waduh, sing ndi Pak Angga, gak plego Pak Angga, aku lagi halal bihalal. Foto ke, Oh, iya 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 itu. Ha. itu materinya itu parenting loh Pak Angga. Mm-mm. Ada pertanyaan yang menarik Pak Angga di salah satu Oke. pesertanya. Oke. Dan pertanyaan ini rada-rada, rada-rada anu Pak Angga, apa? Agak-agak bikin saya bertanya-tanya juga. Oke. Masya Allah, karena tidak keumuman Mm. orang tua. Mm. Jadi orang tua itu kan bingung ketika anaknya nakal, Mm. rewel, Mm. gak bisa diatur. Mm. Dia bingung dan komplain kan. Mm. Ini enggak, dia tanya habis habis materi Bangga, Mm. si ibu ini bertanya dengan menangis Bang. Oke. Pertanyaan ini yang ajib Bang. Nanti ada hubungannya dengan materi yang itu Bang. Oke. Apa pertanyaannya? Dia bilang gini si ibu itu, Ustazah, saya mau bertanya gitu. Wah seru. Saya takut Ustaz. Bingung saya Ustazah. Saya punya anak usia kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 ya, pokoknya segitulah Mm. SD. Dia itu bangga. Dia itu Ustazah, anak saya ini sama sekali tidak pernah membantah, sama sekali tidak pernah bilang tidak. Mm. Nah, Yes, penurut banget ya. yes, di kono opo itu yes, Pak. Mm. Baik, siap. Apapun nggak pernah. Sampai dia itu menangis, Pak. Ini tanya itu sama nangis, sama nangis. Apa Sampai yang jadi dikhawatirkan sama si pertanyaan. ibu ini? Saya takut, takut. Gitu. Saya takut ini gimana dengan anak saya ini. Nggak pernah sama sekali bantah. Itu apa enggak? Dari Alhamdulillah takutnya itu. Iya. Iya enggak? Berkebalikan dengan Betul toh? problem yang ada di masyarakat. Anaknya nakal, bandel, sulit diatur. Harusnya itu kan nggak jadi pertanyaan toh. Iya. Ya? Heeh. Beliau ini tanya sampai nangis. Oke. Bukan kan ya, bukan lagi pamer gitu ya. Bukan lagi pamer anak saya penurut gitu. Nah, yang menarik itu jawabannya Ustazah pemateri ini, Bang. Kasihan. Dia bilang, "Ibu jangan jangan takut, jangan khawatir, jangan resah. Jadi jiwa dan anunya anak ibu ini sudah kebutuhan tentang anu itu sudah penuh dari ibu. Sehingga terasnya itu luar biasa sama ibu. Mantap sekali. Sama ibu ini. Siap. Sudah penuh. Sungguh apa ya? Kantong kasih sayang apa Iya. apa ya Bang ya bahasanya itu Bang. Iya. Kantong kasih Kebutuhan sayang, kasih sayang dia ya. kantong Heeh. perhatiin, kantong anginnya itu sudah penuh. Heeh. Sehingga nggak nyari-nyari lagi tuh. Tinggal yes yes aja. Jadi ketika dikongkon opoe sampai si Ustazah itu bilang gini, ya nanti kalau memang ibu sangat khawatir dan takut, dikasih opsi aja Bu. Kalau nanti misal menyuruh sesuatu, adik, Mas, mau mandi sekarang atau 10 menit lagi? Heeh. Mas, mau pakai baju yang merah atau yang putih? Dan dia itu punya pilihan, diajari milih. Iya. Sama dengan ini tadi Pak, Angga, yang poin ini Pak. Oke. Nyambungnya di situ ternyata. Iya, kalau bahasa saya di bisnis, pernah saya tulis juga saya bahas di buku stat itu, memilih penelitian R1-nya lagi, pemilih perasaan sama di Zoom juga Pak. Penerbangan Malaysia itu apa Pak? Oh, Air Asia. LS, iya. Air Asia. Iya, iya. Dia ngomongnya itu bukan customer nomor satu, tapi tim karyawan nomor satu Pak. Yes. Eh, Beberapa orang kemudian mengertikan dai. eh, Kok iso? Ngapain kamu nomorkan satu kan karyawan timmu? eh, Dia bilang, ketika tim saya, karyawan saya itu mendapatkan perhatian nomor satu eh, dari perusahaan, eh. dari manajemen, otomatis dia nanti akan menservis dengan baik customer-customer Air Asia ini. Yes. Saya juga pernah dengar yang di sini itu, Pak. Jadi memang perusahaan atau jasa yang bergerak pada pelayanan Masya seperti Allah. pesawat, Baru eh, saya. bank, rumah sakit, Iya, rumah sakit. rumah sakit kesehatan mungkin termasuk di Iya, dalamnya ya betul. kalau utama ya. Betul, betul. Kemudian, ya semua yang bergerak di bidang jasa
itu karyawan nomor satu. Harusnya seperti itu, Pak. Yes. Beda dengan manufaktur ya. Jadi hubungannya itu Pak Angga. Yes. Nah, nilai yang teman-teman bisa masukkan ketika teman-teman mengisal sebuah budaya. Budaya itu kan apa yang kemudian dirasakan ya. Bukan mari klaim sepihak saja. Yes. Dan klaim sepihak. Meskipun nilai-nilainya itu bagus-bagus semua, tapi apa yang dirasakan itu yang menjadi budaya, bukan klaim sepihaknya. Yes, betul. Yang terasa di masyarakat, Terasa. yang terasa di karyawan, yang Iya. terasa di Ini, market itu ini lebih baik. pentingnya budaya diciptakan dan nilai ini harus ada. Oke, Kemudian lanjut. yang ketiga, Pak Angga, Siap. yang ketiga berorientasi pada hasil. Berorientasi pada hasil. Ini sering yang saya sampaikan. Namanya bisnis itu harus ada hasil, gitu loh. Yes. Makanya ada namanya tagih brutal, Pak Angga. Hmm. Orang Ya. result oriented. Makanya laporan ini penting memang. Laporan ini penting. Karena dengan laporan ini akan muncul data, Pak. Ketika ada data, kita bisa analisa. Ketika ada analisa, kita bisa Iya, itu apa dia. namanya, memutuskan, Pak Angga. Oh, besok mau ngapain nih ketika Yes. hari ini sepi? Hari ini nggak ada penjualan, turun dan Yes. segala macamnya. Ada laporan, laporan itu data, data itu kita bisa analisa. Ketika kita bisa analisa, kita bisa melakukan apa nih Iya, besoknya, gitu ada loh. tindakan. Oke, Aman, Bang. aman. Ini ada chat masuk Pak Erik. Iya, Kita baca sedikit ya. iya. Ini dari stok herbal tadi ya, di Panca Herbal sudah hafal sama Pak tokonya, rapi gitu. Masya Mungkin Allah. ada masuk lagi dari Pak Bunyamin Alizas. Alhamdulillah dari semua mitra supplier Alizas baru hiu yang sebegitu perhatiannya. Terima kasih Pak Bunyamin. Masya Allah. Semoga Berarti ini kita bukan diberi kelas sepihak, Bang ya? ya, mudah-mudahan Masya kita Allah. diberi keistiqomahan ya. Amin, amin, amin. Dan ada Pak Muhammad Usnan nyimak Hmm. gitu. Oke, lanjut Pak Erik. Berorientasi pada hasil. Ini salah satu budaya yang teman-teman harus punya dalam dalam Oke. organisasinya. Result oriented ya. Riset Oh, ya. oriented. Jadi ingat coach Fahmi saya. Iya. Result oriented. Nah, Nah, itu. Kalau nggak ada hasil, ya namanya bisnis loh Pak Angga. Bisnis loh Pak Angga. Bukan sambatan, bukan iya, gotong royong. iya, Yang kemudian ketika nggak ada hasil tuh, nggak apa namanya iya, sambatan ya Bang iya. ya. Kerja bakti ya. Kerja bakti sosial ya. Nggak masalah, is oke gitu loh. Tapi ketika ngomong bisnis, ya harus ada hasilnya. Ada hasilnya dong. Ngapain kalau nggak ada hasil? Kamu dari pagi sampai sore apa hasilnya gitu kan? Kok nggak ada hasil gitu kan? Makanya harus ada laporan nih mau magang. Kemudian yang berikutnya yang saya kasih masukan juga, oh iya ini lebih dahulu Pak Angga Oke. di atasnya. Berorientasi pada pesaing atau pasar. Oke, siap. Berarti tadi sama ya dengan nomor satu ya. Pesaing atau pasar. Pesaing sama pasar. Tahu apa Iya. yang sedang in, dibutuhkan, yang sedang berkembang. Kemudian Oke. berorientasi pada teknologi harus bisa dengan Nah, ya. update teknologi. Sudah sesuai sekarang. Iya betul. Oke, lanjut ya. Betul ini. Yang tadi yang di atas ini ya, Nggak ya. Ha, ha, Eh, ha, ha. Selisih satu atau dua slide ini. iya 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 iya. Lanjut lanjut apa? Lanjut aja. Lanjut lanjut Mas. Nah ada tiga yang bisa kita garis bawahi ketika kita Oke. ingin bangun sebuah sebuah Budaya. budaya perusahaan pangan. Oke, siap. Ini tiga ciri utama pangan Mm. ketika Anda mau bikin budaya perusahaan. Oke. Ada perbaikan, Ada perbaikan, ada perubahan, ada ada perubahan, pertumbuhan. ada pertumbuhan. Oke. Kalau kemudian organisasi atau budaya perusahaan yang kita mau tanam nilai-nilainya itu harus memiliki tiga ini, Bang. Ada perbaikan, ada perubahan, ada pertumbuhan. Kenapa harus ada perbaikan? Ya, mau nggak mau bisnis kita harus harus terus bertumbuh kan, Bang? Hah? Ada perubahan. Karena memang bisnis gitu kan. Bisnis gimana nanti uang yang tercipta kalau nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan. Seperti itu. Siap, siap. Lanjut.
Mas. Lanjut. Ini contoh budaya perusahaan yang ada di Rempang Utama, Pak. Oke, ini dia. Nah, contoh kita punya budaya perusahaan kualitas nomor satu, Bang. Sip. Kalau teman-teman sudah ada belum sih budaya perusahaan tuh? Coba teman-teman, saya pengen tahu sih. Sudah punya nggak sih? Iya, Eh, yang jadi, sudah gabung ya kita tanyain aja. betul. Mungkin dari tadi yang Pak Yunus ya, Eh, atau mungkin dari Hijaz ya, barangkali sudah ada. Atau dari siapapun lah yang sudah gabung, boleh kalau mau share eh, dari Andrika Asalama, Ibu Ayu Kaptika, Pak Bunyamin, Ibu Herbal, kita rasa Muslim, Herbal Asyik. Oke, atau mungkin dari Panjang Herbal sendiri, barangkali sudah ada budaya perusahaan. khawatirnya, Pak Angga, apa yang dikeluhkan teman-teman, apa yang apa namanya, disampaikan ke kita, itu jangan-jangan jawabannya ini, Pak Angga. Karena tidak memiliki budaya perusahaan. Kan Oke. sering toh teman-teman ngomong gini, Pak Angga. Wah, tim saya nggak disiplin, Pak Eri. Yang ini salah-salah terus, Pak Eri. Hmm, Kirim salah, yes. packing salah. Yang ini kadang masuk, kadang nggak masuk. Yang ini melakukan kayak gini, kayak gini. Nah, bisa jadi, kenapa kok seperti itu? Karena memang belum punya nilai-nilai atau budaya yang mau dibangun. Yes, bisa Sehingga jadi masing-masing tadi, membawa budaya masing-masing. masing-masing. Iya. Saya biasanya kayak gini kok. Dan merasa dia itu kayak gitu sudah sesuai. Yes, betul. Dan harusnya perusahaan punya standar, punya budaya yang setiap tim itu harus mengadopsi. Salah satu yang nggak terasa itu saya pakai bahkan di luar kerja itu Pak. Hmm. Apa coba nang hiu ini yang 2 tahun terakhir ini Pak? Setahun atau 2 tahun terakhir ini. Apa Pak? Sampai kadang gue nggak nyaman ya nggak pakai. Apa Pak? Pakai sepatu. Pakai sepatu. Ya, itu budaya yang kecil tapi kan Pak. Iya, Mengena Bang. itu Pak. Dulu kita kan, eh, Bebas ya. iya, Mau pakai sepatu boleh, pakai sandal betul. boleh. Karena memang lingkungan kerjanya sepatunya biasanya ditinggal di luar. Di Jadi luar. di kantor kebiasaan nggak pakai sepatu. Terus sekarang ditertibkan ya, Hmm, dibangun setahun atau budaya. 2 tahun terakhir kan Ya, dua pakai tahun sepatu, terakhir. kan ya. Semuanya pakai sepatu. Mm-mm. Nah, itu nggak terasa itu kadang meskipun nggak kerja ya, Kalau keluar-keluar pakai sepatu. nyaman pakai sepatu kok Ah, Angga. oke. Itu contoh budaya itu, Pak. Masya Allah. Meskipun kecil, tapi Oh, berpengaruh. dan kelihatan rapi memang Bang Angga. Ya. Daripada sandal jepit ya, Pak Erik. Iya, penampilan itu salah satu budaya, Pak Erik. Betul, betul. Iya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya, Pak Erik, yang So, di iya. Depan Utama itu membangun Heeh. budaya ya, kebiasaan yang sederhana tapi bagus. Salah satunya pakai sepatu, kemudian Mm-mm. pakai pakaian yang Mm-mm. rapi, Mm-mm. celananya juga celana yang rapi, bukan celana jeans kayak yang Mm-mm. robek-robek gitu ya nggak boleh ya pediknya. Iya. Dan penampilan Heeh. rambut juga Iya, nggak boleh betul, betul. dicat warna-warni kecuali ada keperluan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Itu satu budaya yang dibangun ya Pak Erick di Dan itu membekas, Membekas. Dan membekas. alhamdulillah kayaknya budaya itu terbentuk ya Pak Erick ya. Terbentuk, terbentuk. Anak-anak datang rapi, penampilan Iya. rapi gitu ya. Dan memang siapa yang pertama kali harus mengeksekusi budaya tadi, nilai-nilai tadi, Bang? Oke, siapa? Itu memang pimpinan dan manajemen, Bang. Yes. Nyontoh nih, Pak. Iya. Kalau kemudian di level tertinggi itu enggak, ya berat itu budaya Iya. tadi. Hanya sekedar jargon saja, Mm-mm. gitu loh. Hanya sekedar jargon saja. Siap. Ada itu jawab, Bang? Sepertinya belum ada. Belum ada ya? Ya, mungkin sudah punya tapi belum, Tertulis atau iya belum gimana, gitu tertulis ya? atau gimana. Apa belum teraplikasikan? Nah, ini ada 8 Pak Angga, Hmm. budaya Herban Utama yang ada di Herban Utama yang mau diinstal di Oke. organisasi. Nilai-nilai yang Yes. ingin harapannya teman-teman tuh ada ini. Disingkat jadi kualitas Nomor nomor satu. satu, Kanya apa Pak? kompeten, Kompeten. kompeten. Yang kita bahas di awal tadi ya. Iya, kompeten. Kompetensi ya. Bekerja tanpa kompetensi itu sebuah ironi, Bang ya. Yes. Masya Allah. Yang kedua, unggul. Unggul. Karena memang, Masya Allah, kompetisi dan persaingan tadi, Bang. Iya. Yang ketiga, adaptif.
adaptif, harus bisa beradaptasi ya. Karena memang tantangannya berubah-ubah ya Bang ya. Kemudian yang nomor empat, loyalitas. Yes. Nah, ini sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, otomatis organisasi kita tuh menuntut loyalitas kita. Yes. Makanya kadang tuh saya nggak habis pikir gitu. Nah, ada yang nggak mau loyal terus coba. Terus ngapain kamu di sini kan gitu Iya. loh makanya. Iya, mau ngapain ya? Iya, Bertanya-tanya saya. iya nggak banget. Iya. Ngomong ya. Jangan kan bisnis banget. Iya tuh saya sering ngomong partai atau lembaga ya, organisasi sosial dan segala macamnya itu menuntut ketika kita misal daftar di lembaga A, lembaga C, gabung itu minta loyalitasnya, Iya. apalagi bisnis itu. Oke. Kemudian yang berikutnya integritas. Integritas. Integritas itu masya Allah. Nah, kejujuran banget. Yes. Ini modal utama. Kemudian yang berikutnya takwa. Takwa ini masya Allah penting banget. Penting banget. Takwa ini masya Allah luar biasa. Kemudian yang berikutnya akhlak dan sinergi. Nah, ini seperti yang Pak Erik sampaikan tadi ya, punya salah satu BUMN, punya Hmm. BUMN itu sendiri, Hmm. akhlaknya. Itu ada Hmm. singkatannya juga. Iya, betul. Mungkin itu budaya yang dibangun juga ya, di Iya, lingkungan sana. masya Allah, masya Allah, masya Saya Allah. pernah dengar juga ketika ikut, apa namanya, kelas ya, dari Hmm. salah satu senior human resource di salah satu perusahaan telekomunikasi. Iya, Dia kan betul. jadi kayak coach gitu sekarang. Hmm. Salah satu tempat yang dia ajar itu pabrik pintu besi itu, pintu tapi dari besi. Itu slogannya kuat membaja. Ah, Masya saya Allah, lupa kepanjangannya apa itu. Kuat membaja. Ya sesuai dengan bidang kerjanya dia ya. kuat wajah, masya Allah. Cukup sekali aja bikin pintunya bang ya. Sama-sama hidup gitu. Oke, Masya Allah, lanjut masya Pak Allah. Erik. Hmm. Kemudian sinergi, akhlak sinergi. Sinergi ini penting banget. Gitu loh. Bagaimana kemudian kalau kemudian di organisasi kita nggak punya sinergi banget. Yes. Padahal kita itu kalau perumpamaan kan roda ya Pak ya, atau rantai lah, saling berkaitan, Yes. saling terhubung. Yes. Bagaimana kalau kemudian kita nggak punya nggak punya semangat bersinergi Pak? Enggak. Salah satunya lepas aja, udah bubar itu Pak. Iya. Ada komplain, Mm. kemudian semua eh Diem aja. itu aja, wah berat ini gitu kan. Benar. Iya. Harus ada yang apa Pak Erik? Eh, ambil tanggung Ambil jawab. tanggung jawab. Yuk, Iya. dicatat Ambil, ya. ambil Kalau ada tanggung jawab masalah di betul. dalam sebuah organisasi, kalau Sinergi. memang itu ada di bagian apa tanggung jawab, ya Hmm. ambillah tanggung jawab. Jadi ada namanya saling, Ada yang namanya saling. salin. Sinergi itu menuntut saling. Kalau satu sisi aja nggak saling itu Pak Nggak Erik. saling, nggak saling, nggak saling. Oke, siap. Seperti itu. Dan kita namanya bisnis itu bentuknya organisasi. Mm, Namanya organisasi itu orang banyak. mm, Namanya orang banyak itu butuh sinergi. mm. Namanya sinergi itu harus saling tadi, Pak. Yes, betul sekali. Siap. Kalau memang misal ada komplain, misal, loh, harusnya harusnya packing kemarin tuh produknya A, B, C. Mm, Kenapa kok D ini ada D ini? mm. Kenapa ini? Nah, ini kan harus ada nih. Masa nggak mungkin kan? Barang tiba-tiba masuk ke packingan gitu kan? Iya. Ya, penyebabnya apa nih? Oh, oh ternyata belum punya SOP. Oh sudah punya Oke. SOP cuma nggak dijalani. Iya. Nah, apa nih gitu Iya. kan? Atau Akhirnya kurang teliti atau macam-macam lah. ada salingnya di Udah situ kan. sama. Nah, Masya Allah. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya, Bangga. Nah ini, lanjut Mas tanya. Organisasi kita harus punya ini beberapa hal yang kemudian eh, sebelum itu Mas, sebelum itu. Yes. Nah ini harus punya kerjasama tim, Oke. Siap. otomatis. Kemudian SOP Bangga ya. Yes. SOP dan ini jangan hanya sekedar ada tapi benar-benar tereksekusi Bang ya SOP-nya Iya. dilakukan dijalankan Mm. kemudian bekerja untuk saat ini dan nanti kemudian memiliki budaya kerja unggul punya visi arah disiplin dan hasrat juara. Oke. Lanjut mas. Lanjut ya. Nah Kaizen. ini Kaizen salah satu budaya yang bagus Bang ya Jepang punya ya Bang ya. Mm-mm. Ini termasuk
salah satu tools yang teman-teman bisa lakukan Mm-mm. Kaizen ini. Dengan Kaizen kita dapat tiga itu Pak Angga. Apa aja, Bang? Perubahan, perbaikan, apa yang satu tadi? Yang di atas tadi. Oh iya. Perubahan, perbaikan, oh Ah, Bang. lupa saya. Perubahan, perbaikan, dan pertumbuhan. Oh, Bang. oke itu ya. Oke, Kayak betul. ini kan perbaikan 1% saja ya Bang ya. Hmm. Ya udah, lanjut Mas. Selesai kayak gitu. Oke, keberhasilan eh memiliki kunci keberhasilan. Nih, kunci keberhasilan. Ada 6. Ada 6. Coba dibaca Bang. Kecil sekali tempat saya. Kecil ya. Iya. Siapkan semua dengan baik. Oke, siap. Satu. Siapkan dengan semua dengan baik. Siapkan semua dengan baik. Semua orang dilatih dengan terampil. Semua orang dilatih dengan terampil. Semua orang bisa diatur dengan baik. Semua orang bisa diatur dengan baik. Uh, Kemudian nomor 3 sampai nomor 5 semua orang bisa diatur dengan baik, Bang. Lagi, Pak ini. Harus di karena pentingnya manusia tadi, Bang. Repetisi. Karena pentingnya manusia. Itu Semua faktor orang keberhasilan itu manusia, Bang. bisa diatur dengan baik. Semua orang bisa diatur dengan baik. Nomor 6. Dan terakhir, semua pemimpin memimpin dengan baik. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Karena nomor 6 ini konsekuensi dari 3 nomor sebelumnya. Iya, coba bayangkan. Iya. Orangnya sudah mau diatur, tapi pemimpinnya nggak bisa ngatur. Ya, itu repot Masya juga ya. Allah. Iya. Atau sebaliknya, Atau sebaliknya, ya, pemimpinnya sudah mengatur dengan baik, tapi timnya nggak bisa diatur. nggak mau diatur. Oke, siap. Nggak bisa diatur, betul. Berarti harus saling tadi ya. Saling, Nah, saling. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut, Mas. Butuh lingkungan yang memiliki circle yang sehat, kuat untuk membangun bisnis berkelanjutan, Pak. oke, siap. Jadi memang harus punya endurance yang luar biasa. Oke, Bisnis itu jangka panjang. Apa iya. dengaran Pak? Lari maraton, Maraton. maraton. Yes. Bukan hanya untuk sehari dua hari, Mm, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, atau setahun dua tahun. mm. Makanya kita butuh lingkungan atau circle ini yang bagus banget. Di sini saya ngomong, setiap orang dalam organisasi harus tidak boleh toksik, vibrasinya positif, dan pembelajar banget. Nah, ini kita bisa mewujudkan ini banget. Tidak boleh toksik, vibrasinya positif, dan pembelajar dengan punya budaya perusahaan. Oke, dia. Ini yang kemudian memastikan Mm, orang-orang yang ada di bisnis itu tidak toksik, vibrasinya Vibrasinya positif, dan belajar itu dengan memiliki budaya budaya perusahaan. perusahaan. Sehingga nilai-nilai yang kita tanamkan itu sama, circle-nya sama, nilai-nilainya sama, Pak. Mm, Angga. Coba bayangkan antum bekerja di sebuah organisasi mm. yang nilai-nilai yang dianut itu berbeda, Pak. Oke. Nggak nyaman dong. Nyaman, Nggak nyaman. nyaman. Bukan hanya nggak nyaman, ya nggak jadi tuh. Nggak jadi. Bisnisnya nggak akan Nggak jadi, jalan ya. nggak jalan. Kita ngomong misal bisnisnya itu nggak boleh riba. Mm-mm. Tapi organisasinya ngomong, "Oh, kita harus riba." Iya. Dari mana duitnya? Dari mana uangnya? Ini pentingnya itu Pak Angga, Oke, hubungannya siap. dengan organisasi. Heeh. Lanjut Mas. 10. Dikit lagi ya Pak ya. Oke, lanjut. Jim Collins ini sering saya sebutkan, siapa dulu baru apa? Siapa Siapa dulu dulu, baru baru apa? apa? Siapa itu berarti orang ya, Orangnya pengertian. baru pekerjaannya Pak. Oke, siap. Lanjut Mas. Pastikan orang yang tepat ada dalam bisnis kita. Nah, ini Jim Collins tadi. Lanjut Mas. Oke, Siapa dulu baru apa? oke. Nah, ini pokok inti tanggung jawab manajerial Pak. Oke. Atau owner bisnis ya. Sukses organisasi bisnis itu tergantung pada kemampuan menarik orang, mengembangkannya, dan mempertahankan talenta terbaik tadi. Oke. Memang dari awalnya dulu, Pak, Mm, menarik orang, mm. mengembangkannya, dan mempertahankan talenta terbaik ini. Oke. Tapi kalau dari awalnya nggak pas, ya Mm, berat itu loh. Makanya kadang itu kan kontraproduktif ya. Kadang kita ketika anu problem misal tentang orang ya, people, kadang
masalahnya di tengah ini yang sudah kejadian ini yang kemudian kita kita bahas. Kita nggak lihat tuh gimana dulu rekrutmennya. Kok bisa orang seperti ini di sini Nah, gitu loh. itu dia itu. Oh, maksud gua banget Iya. hubungannya itu. Jangan-jangan dipaksakan itu orang masuk itu. Titipan orang dalam. Itu tuh enggak. Yes. Akhirnya ya di tengah jalan seperti itu dan masya Allah gitu loh. Jadi Oke. lanjut mas. Ini manusia yang ada dalam organisasi bisnis kita harus bisa dilatih, Mm-mm. punya punya skill, ilmu Mm. dan attitude yang bagus untuk menopang kerjanya. Oke. Lanjut, Lanjut. jangan ragu berinvestasi pada manusia di organisasi bisnis kita. Oke. Siap. Makanya tadi Pak Angga, nilai-nilai yang harus ada. Yang pertama kan pelanggan oriented, kemudian tim oriented. Oke. Manusia, jangan ragu. Kadang kan beberapa teman kan sayang, eman atau berpikir 2 3 4 5 10 kali untuk Yes. berinvestasi pada tim. Ah, Ini Walter Ducker ini mengatakan orang adalah aset terbesar dalam organisasi bisnis, berinvestasi untuk mereka lah, berinvestasilah untuk mereka. yes. Orang adalah aset terbesar dalam organisasi bisnis, berinvestasilah untuk mereka. Lanjut Mas. Oke. Siap. Upaya mampu. Supaya mau bekerja dengan profesional. Oke. Ini Siap. kerja profesional itu mampu dengan baik menyelesaikan pekerjaannya dan memiliki kompetensi. Oke. Nah, investasi ke tim ini, ke orang ini Hmm. harapannya dia punya kompetensi, Bang. Sehingga Yes. dia bisa bekerja dengan profesional. Lanjut, Mas. Oke. Ini menarik ini. John Maxwell ini mengatakan gini, Pak. Oke. Anda hanya akan mencapai ketinggian yang dapat dibawa oleh tim Anda. Oke. Menarik ini. Anda hanya akan mencapai ketinggian yang dapat dibawa oleh tim Anda, Pak. Yes. Jadi sampai setinggi apa atau Hmm. sejauh mana Hmm. bisnis kita itu akan tergantung tim ini bisa nggak itu loh. Oke. Yes. Bawahnya itu Pak, bisnis ini. Yes. Yes. Bukan Iya. personal owner gitu loh. Mm-mm. Makanya butuhnya investasi, Yes. punya kompetensi. Mm. Karena perusahaan ini akan melangkah sejauh atau setinggi apa yang bisa dibawa tim. Yes. Seperti itu. Lanjut. Lanjut. Ini ketakutan yang dan pertanyaan klasik Pak, nggak? Yang tidak lagi relevan beralasan. Ketika berinvestasi pada tim. Oke. Pak, kalau kasih pelatihan, saya ajari, saya pinterkan, Khawatir kalau udah pinter pergi gitu ya, Pak pergi ya. Nah, atau bahkan menjadi kompetitor saya, nah, itu dia. buka bisnis yang sama dengan Ya, saya. biar bodoh yang penting ikut saya terus Nah, gitu ya. nah, itu Oke. teman-teman nggak perlu takut gitu. Ah, oke. Siap. Gimana kalau benar-benar terjadi, Pak Eri? Ya mereka lagi, ngelatih lagi, didik Oke. lagi. Resikonya memang seperti itu ya kalau mau Iya, bertumbuh ya Pak RT. dan meskipun seperti itu nanti insya Allah jadi jariah juga. Yes, betul. Ilmunya bermanfaat buat si Fulan Bermanfaat, tersebut betul. bekerja cari uang, nafkah buat keluarga. Iya, dia bisa membuka lapangan kerja, terpilih sendiri. Gitu, Bang. Yes. Lanjut. Lanjut. Ini yang juga menghujam ini, Masya Allah. Jika bisnis Anda bergantung pada Anda tidak memiliki sebuah bisnis, tetapi Anda memiliki sebuah pekerjaan. Itulah pekerjaan terburuk di dunia karena Anda akan bekerja seperti orang gila. Ini dia ini yang di-share sama Pak Agus ini. Halo, Pak Agus One itu. man show gitu loh, one man show. Iya. Mau nggak mau ya karena punya tim. Mau sampai Mm-mm. kapan Anda? Ini yang disebut apa Pak Mm-mm. Erik? Eh, Self-employed self ya. employee betul. Makanya mau nggak mau ya kita bangun tim, bangun Bangun orang, tim. bangun organisasi. Lanjut Mas. Oke, bagaimana Tata? Ini lanjut aja Mas, lanjut Mas.
Ayo, Mas. Lanjut aja, langsung ini Pak. Langsung penutup nih kayaknya nih. Nah, ini. Nah, ini teman-teman yang Kodarma belum sempat punya, nah, saya Heeh. rekomendasikan Pak Angga tentang tata Oke. kelola, Heeh. tentang operasional, Heeh. tentang apa namanya, organisasi, bangun tim, ya Pak Heeh. Angga ya. Buku ini, Oke. buku ini. Dan ini bukan sekedar teori, dan sudah kita praktekkan ya Pak Angga ya. Iya. Alhamdulillah, bulan puasa kemarin Pak Angga. Heeh. Nah, ini kalau yang di slide ini kan cetak sendiri Pak Angga ya. Iya, ini cetakan pertama ya Pertama, sebenarnya. Cetakan ke nol itu. nol. Nah, ini Cetakan pertama. yang dicetak sama Gramedia Pak Angga, Alex Gramedia. Media, dan beredar luas di Heeh. seluruh Nusantara. Iya, di Teman-teman gerai-gerai Gramedia ya. bisa dapatkan Pak Angga. Murah banget, Oke. 88.000, lagi Iya. promo, diskon 20%. Iya, ketika cetakan yang masih hijau ini sudah dibeli ya oleh para namanya, Leader. stokis leader Betul. ya. Oke, kalau mau cetakan yang lebih Mm-mm. baru, ya Baru. ini tersedia. Ada tambahan 12 halaman Pak Angga. Oke, lebih lengkap ini sepertinya Lebih ini. lengkap, Masya Allah. Nih, teman-teman bisa, saya rekomendasikan banget. Masya Allah. Aplikatif, Insya Allah. Berarti apa yang tadi dibahas, sebagian diantaranya ada di situ ya? Iya, betul. Oke, Masya Allah. siap, siap. Lanjut, Mas. Kita, apa namanya, tuntaskan slide-nya. Mm, Ya, teman-teman nanti bisa baca lebih detail tentang materi tentang orang, people, mm. tentang organisasi, tentang kepemimpinan, tentang tata kelola di buku tersebut, Pak. Lanjut, Mas. Lanjut aja, Mas. Lanjut, Mas. Nah, ini menarik, Pak. Enggak? Oke, siap. Sukses terbesar dalam hidup adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Oke. Nah, ini Masya Allah, ternyata memang ketika kita ngomong penjualan, Mm-mm. ngomong marketing, Mm-mm. ngomong branding Mm-mm. keluar, itu kita berhubungan dengan manusia, Yes, betul. people. Betul. Kita ke Majalengka ketemu orang-orang. Di sini kan kita nggak hanya nemuin barang-barang kita, Iya, kita betul. berinteraksi, Berinteraksi. iya nggak, dengan Iya. orang. Sama ketika di internal, ketika kita mau bangun bisnis, kita juga ngomongin dengan orang. Yes. Yang bangun bisnis kita tuh orang. Mm-mm. Nah, ternyata ini Pak nggak ada quote yang bagus ini dari apa nih, Maharaj Purno. Oke. Dari John sini ya. Sukses Mm-mm. terbesar dalam hidup adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Wah, itu dia. Insya Allah. Oke. Boleh ada itu. Lanjut Mas. Nah ini eh, saya sampaikan ke teman-teman sebagai penutup bahwa saya pengetahuan akan menguatkan keyakinan Pak. Oke. Pengetahuan itu akan menguatkan keyakinan. Dengan keyakinan kita akan semakin percaya diri dalam meraih sebuah keberhasilan. Oke. Siap. Kadang kan ono perbedaan pendapat Pak. Praktek dulu atau teori dulu sih? Oke. Nah, teori itu hasil dari praktek gitu kadang. Ya, yang Sebuah praktek, ilmu itu dari praktek. yang praktek orang lain. Heeh. Iya, benar. Iya benar. Heeh. Makanya pengetahuan itu akan menguatkan apa itu? Akan menguatkan keyakinan, Pak. Iya. Pengetahuan itu, Pak. Kalau perkara dunia mau praktek dulu nggak masalah Nggak sih. masalah. Iya. Iya. Kalau urusan din Harus baru berilmu. harus berilmu. Nah, pengetahuan ini akan menguatkan keyakinan. Dengan keyakinan kita Heeh. akan semakin percaya diri dalam meraih sebuah keberhasilan. Itu dia. Kita belajar sharing Zoom seperti ini, Heeh. kita baca buku, Heeh. kita sharing, itu untuk menguatkan keyakinan kita. Yes. Dan mudah-mudahan dengan kita yakin, Heeh. keberhasilannya juga semakin dekat dengan kita. Amin, amin. Itu mungkin banget dari Wah, saya. luar biasa. Anda akhirnya di part ketiga ini materi tentang agility, kelincahan yang harus dimiliki oleh semua tim ya, mungkin nggak hanya di business owner aja, sudah selesai dibahas oleh Pak Erik dan kita alhamdulillah bisa berkunjung ke Panca Herbal. Yuk, next. Boleh nih teman-teman yang mau didatengin.
langsung WA ke Pak Erik atau Pak Arif aja ya. Jangan komen, nanti komen malah mau ditutup ini. Pasti di toko. Herbal City Talk nanti kalau kita akan kunjungi toko-toko yang lain. Insya Dan Allah. tidak hanya di Live Zoom aja, kita juga ada beberapa kegiatan lainnya yang akan kita kolaborasikan dengan tempat yang kita kunjungi. Iya, betul. Oke. Insya Allah. Ada Kedua, kata-kata terakhir Pak Erik? oh, pertanyaan apa? Yes, langsung closing statement. Insya Allah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Herbal Utama, Herbal City Talk, Herbal Utama. Mudah-mudahan sharing-sharing kita pagi hari ini sampai siang bermanfaat buat kita semuanya. Yang salah dan kurang kurang pas itu murni dari kami. Adapun kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dan saya kembali kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Erik. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung di Live Zoom pertama dan menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih tim Panca Herbal, terima kasih tim Herbal Utama yang support kami dari kantor. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Jumpa lagi di live Zoom dan Herbal City Talk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.